Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami cintai dan muliakan, Presiden Republik Indonesia yang juga adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk Bapak Presiden kita. Yang juga kami cintai dan muliakan, Presiden Republik Indonesia ke-6, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau berdua adalah patriot, pejuang, dan teladan bagi kita semua, yang sepanjang hidupnya konsisten memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Mereka telah melewati gelombang sejarah, mengabdikan diri secara tulus, termasuk kenyang dalam menjaga tegaknya merah putih di medan laga, dan selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Mari kita berikan standing applause untuk kedua pemimpin besar kita. Terima kasih. Kami selalu terharu dan berbahagia melihat persahabatan Pak SBY dan Pak Prabowo, dua putra terbaik bangsa, sejak taruna di Akademi Militer hingga kini dan insya Allah selamanya. Hanya doa baik yang tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Doa baik dari kami semua, semoga Bapak Pak Prabowo dan Pak SBY senantiasa dikaruniai usia panjang dalam kesehatan, dalam kekuatan, dan dalam kebahagiaan lahir dan batin. Yang saya hormati dan muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Pak Wapres yang berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak. Yang saya hormati dan muliakan pula para pimpinan lembaga tinggi negara. Hadir bersama kita Bapak Ahmad Muzani, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang juga adalah Sekjen Partai Gerindra, beserta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir. Yang juga saya hormati dan muliakan Ibu Dr. Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beserta para wakil ketua DPR RI lainnya. Kemarin saya menghampiri beliau saat peluncuran Danantara di Istana, dan saya senang karena beliau menyampaikan berkenan hadir dalam acara penutupan kongres ini. Terima kasih Mbak Puan, semoga persahabatan ini bisa kita jaga seterusnya. Bapak Sultan Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, beserta para wakil ketua DPD RI lainnya. Yang saya hormati para pemimpin Partai Politik Koalisi Indonesia Maju
dan para pemimpin partai politik sahabat. Yang pertama, Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Muhaimin Iskandar yang diwakili oleh Pak Jazilul. Tepuk tangan juga untuk PKB. Saya dengar Pak Muhaimin Iskandar dalam perjalanan dari Magelang. Kemudian Ketua Umum Partai Nasdem yang diwakili oleh Pak Saan Mustafa. Ini sebetulnya dari kita juga, Pak. Dulu. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS yang diwakili oleh Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Gugum Ridho Putra. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Mas Kaisang Pangarep. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata. Ketua Umum Partai Garuda, Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Prima, Bapak Agus Jabo Priyono. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Bapak Muhammad Mardiono. Ketua Umum Partai Perindo, Mbak Angelina Tanu Sudibyo. Ketua Umum Partai Hanura, diwakili atau yang mewakili? Terima kasih, Pak. Ketua Umum Partai Buruh, diwakili Sekjen Bapak Ferry Nuzaril. Ketua Umum Partai Umat, Bapak Ridho Rahmadi. Dan Ketua Umum Partai Aceh yang diwakili Sekjen Bapak Kamarudin Abu Bakar. Yang saya hormati para sahabat, kolega, Kabinet Merah Putih yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadir Menteri Koordinator, para menteri, para kepala badan, para wakil menteri yang telah hadir. Berikan tepuk tangan untuk para Kabinet Merah Putih. Yang saya hormati dan banggakan para petinggi Partai Demokrat, baik jajaran Majelis Tinggi Partai, Mahkamah Partai, Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan Partai, serta Dewan Pimpinan Pusat. Para anggota legislatif fraksi Partai Demokrat, ada Mas Edi Baskoro Yudhoyono sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, juga para anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI, DPRD Provinsi, juga DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia. Para kepala daerah Partai Demokrat yang sedang mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, juga mengikuti dari jauh. Para ketua DPD dari 38 provinsi, para ketua DPC dari 514 kabupaten kota, para ketua DPLN, para ketua umum organisasi saya partai, yang saya cintai dan saya banggakan, serta seluruh
kader utama Demokrat lainnya, hadirin yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang sangat kami cintai dan muliakan. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang penuh makna. Bukan sekedar penutupan Kongres, tetapi awal dari lembaran baru bagi Partai Demokrat. Kongres ke-6 Partai Demokrat ini telah memberikan saya sebuah amanah yang besar untuk kembali memimpin Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Insya Allah akan saya jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tapi mari kita mengingat sejenak jalan panjang yang telah kita tempuh. 10 tahun terakhir ini adalah tahun-tahun yang tidak mudah bagi Partai Demokrat. Ada saat-saat ketika partai ini menghadapi badai besar, nyaris tenggelam di tengah gelombang. Ada upaya pengambil alihan kepemimpinan secara ilegal dan inkonstitusional. Ada fitnah yang mencoba meruntuhkan nama baik Partai Demokrat. Para kader masih ingat? Masih ingat? Kita tentu sudah move on dan tentunya sudah memaafkan, tapi tentu tidak bisa melupakan begitu saja. We may forgive, but we will not forget. Mudah-mudahan pelajaran berharga akan kita selalu ingat selamanya. Kami menyadari nahkoda yang tangguh tidak pernah lahir dari lautan yang tenang. Dan saya bangga karena seluruh awak kapal besar bernama Partai Demokrat ini telah menunjukkan keberanian dan kesetiaannya untuk bersama-sama saya untuk menembus badai ke depan. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita semua tidak pernah mundur apalagi menyerah. Ketika banyak orang mengira Partai Demokrat akan melemah, kita justru semakin solid. Ketika banyak yang memprediksi bahwa Demokrat akan pudar, justru dukungan rakyat ketika itu semakin kuat. Saya ingat di masa-masa sulit itu, rakyat Indonesia lah yang menyuarakan keberpihakan mereka. Tagar selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi, mengisi ruang-ruang publik, media massa, media sosial, kampus-kampus, dan menyatukan para pecinta demokrasi ketika itu. Ini ada di hati dan pikiran rakyat kita. Itu adalah bukti bahwa perjuangan kita bukanlah sekedar kursi dan kekuasaan. Ini tentang demokrasi, keadilan, dan amanah rakyat. Dan kita menang, alhamdulillah. Bukan karena uang, bukan karena kuasa, tetapi karena keteguhan hati dan kepercayaan dari rakyat kita. Di tengah badai itu saya ingat pesan Bapak Prabowo Subianto. Kalau tidak salah di Kertanegara ketika itu beliau menyampaikan langsung kepada saya. Beliau sampaikan kurang lebih begini, Gus, saya juga tidak suka ada upaya pembegalan partai seperti itu. Kalimat singkat itu sungguh berarti di hati kita semua, keluarga besar Partai Demokrat. Datang dari seorang pemimpin, datang dari seseorang yang tahu persis betapa tidak mudahnya membangun partai, soliditas kader dengan keringat dan air mata. Sehingga saya yakin keberpihakan Pak Prabowo dalam hati ketika itu tentu didasari oleh pengalaman panjang beliau. Dan itu sangat berarti untuk Partai Demokrat. Dan saya bisa menyimpulkan dari pesan-pesan para senior tadi bahwa di politik kita boleh bersaing, tetapi janganlah kita pernah kehilangan integritas dan rasa hormat kita terhadap demokrasi. Kabarnya Ibu Megawati Soekarnoputri juga tidak setuju dengan hal-hal seperti itu, praktik-praktik politik yang amoral dan inkonstitusional, karena beliau juga pernah mengalaminya di masa terdahulu.
Karena itu, di hadapan kita semua, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan, terutama kepada seluruh kader Demokrat. Politik bukanlah sekedar permainan angka. Kadang politik memang adalah matematika. Menghitung peluang menang dan kalah. Probabilitas bisa dihitung berdasarkan statistik. Tapi politik yang sejati adalah tentang keteguhan menjaga idealisme dan seni perjuangan. Politik adalah tentang memilih jalan yang benar. Politik adalah tentang siapa yang berdiri di sisi kita ketika badai datang. Politik adalah tentang nurani, dan karena itu Partai Demokrat telah memilih jalan perjuangannya. Kita ada di sini bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi kita ada hari ini dan selamanya untuk kepentingan rakyat. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, hari ini Demokrat berada dalam barisan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita telah mengambil keputusan strategis bukan hanya demi partai, tapi demi rakyat dan bangsa. Maka Demokrat berkomitmen penuh untuk menyukseskan pemerintahan ini. Kita mendukung asta-cita Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan air. Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat. Tapi lebih dari itu, kita juga ingin memastikan bahwa pembangunan ini berbasis keadilan. Jalan-jalan yang dibangun, bendungan yang dibuat, industri yang dikembangkan, semuanya harus kembali kepada rakyat. Infrastruktur harus terintegrasi, membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi semua rakyat. Infrastructure for all, untuk semua, untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Karena infrastruktur bukan hanya tentang baja, beton, atau aspal. Infrastruktur adalah tentang masa depan anak cucu kita. Ini yang sering ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jalan yang kita bangun hari ini akan menentukan perjalanan hidup dan nasib masyarakat kita di masa depan. Hadirin yang saya banggakan, dunia hari ini tidak sama lagi. Geopolitik memanas, perang di Ukraina, Timur Tengah, dan Afrika belum sirna. Ketegangan di Laut Cina Selatan juga semakin terasa. Dan sejak Januari 2025, sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih, kita merasakan perang dagang dan persaingan global semakin meruncing. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton, kita tidak boleh hanya menjadi komentator. Kita harus siap menghadapi tantangan global dan kita juga harus menjadi pemenang. Dan itulah sebabnya Demokrat berkomitmen untuk mendukung pemerintahan ini dengan segenap tenaga dan daya upaya yang kita miliki. Izinkan kami menegaskan sesuatu di hadapan Bapak Presiden Prabowo. Para kader Demokrat, baik di pemerintahan maupun di DPR, baik di tingkat pusat maupun di daerah, semua harus all in dan juga all out. Berbicara all in berarti level of commitment. Kita komit untuk benar-benar mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dan all out berbicara level of effort. Maka kita harus sekuat tenaga, berupaya sebaik mungkin untuk bisa menghadirkan, paling tidak membantu menghadirkan solusi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Inilah yang menjadi komitmen kita, all in and all out untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Kita juga harus menjadi sahabat yang genuine, yang diminta maupun tidak diminta, siap untuk memberikan masukan yang konstruktif, dan tentunya menyampaikan aspirasi rakyat yang belum terlalu terdengar. Inilah bukti kesetiaan Demokrat dalam mengawal dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kami meyakini politik bukan hanya tentang membisikkan hal-hal manis di telinga pemimpin. Politik adalah tentang mengatakan kebenaran, bahkan
ketika itu terasa kurang nyaman. Bapak Presiden yang kami hormati dan muliakan, di hadapan Bapak malam ini ada lebih dari 3.000 kader utama Partai Demokrat yang siap berjuang. Mereka bukan sekedar politisi, mereka adalah pejuang di garis terdepan. Mereka adalah pejuang untuk demokrasi, pejuang untuk pembangunan, pejuang untuk masa depan Indonesia. Dan malam ini kami ingin menyampaikan satu hal. Kami siap bersama Bapak Presiden, kami siap berkontribusi, kami siap bekerja keras agar pemerintahan ini sukses, agar Indonesia semakin maju dan kuat negaranya dan semakin makmur, semakin adil dan sejahtera rakyatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi setiap langkah perjuangan dan pengabdian kita. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Bapak Presiden, tamu undangan kehormatan telah hadir, Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Umum AHY atas pidato politik yang disampaikan. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Presiden ke-6 Republik Indonesia, sahabat saya, senior saya, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPR RI, Saudara Saudari Dr. Puan Maharani, beserta para Wakil Ketua DPR yang hadir. Ketua yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030, Saudara Dr. Agus Harimurti Yudhoyono. Yang sekaligus menjabat dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saudara Teguh Rifki, beserta seluruh jajaran Partai Demokrat, Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Umum Saudara Edi Baskoro, beserta seluruh
jajarannya, para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, para wakil menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Para pimpinan partai politik, yang Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, yang mewakili Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Jajilul yang saya hormati, yang mewakili Ketua Umum Partai Nasdem Saudara Saan Mustafa, yang mewakili Presiden PKS Sekjen Saudara Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Garda Republik Saudara Ahmad Ridho Sabana, Ketua Umum Partai Prima Saudara Agus Jabo, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saudara Gugum Putra, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Saudara Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Saudari Angela Tanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Aceh yang diwakili Sekjen Saudara Kamarudin Abu Bakar, yang mewakili Partai Buruh, Partai Umat, Partai Hanura, dan tentunya Mbak Puan yang mewakili PDI Perjuangan. Ketua Umum Partai Gerindra, saya sendiri. Tokoh-tokoh nasional yang hadir begitu banyak. Senior saya, Jenderal EE Mangindaan, satu alma mater TNI dan satu kampung Sulawesi Utara. Ini bukan primordial ya. Yang pernah jadi wakil saya, Saudara Hatta Rajasa. Kita juga punya yang rambut putih juga di kita. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bela sungkawa saya yang sedalam-dalamnya dan dari seluruh keluarga besar Partai Gerindra, salah satu kader terbaik Partai Demokrat, Bendara Umum Partai Demokrat, Saudara Renville Antonio, yang telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Semoga diterima oleh Yang Maha Kuasa, diberi tempat yang paling mulia dan diampuni segala dosa-dosa. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas kesehatan diberikan kepada kita semua, atas keadaan damai yang dinikmati oleh bangsa Indonesia di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan penuh ketegangan dan penuh konflik serta peperangan di mana-mana. Saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan diberikan kepada saya untuk hadir dalam acara ini. Adalah sesuatu yang selalu membahagiakan kalau hadir di tengah
kawan-kawan sejati. Saudara-saudara sekalian, tentunya saya ucapkan selamat atas terselenggaranya acara Kongres ke-6 Partai Demokrat dan juga selamat atas terpilihnya kembali Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk 5 tahun yang akan datang. Juga tentunya terpilihnya Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang ada. Nampaknya ada kriteria untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat harus tinggi. Pak Bahlil sudah benar di Golkar. Gitu. Saya juga memberi saran kalau mau jadi presiden ya jangan tinggal di Menteng. Karena ini tren. Ya, presiden ke-5 di Menteng, habis ke-6 agak jauh. Ya, ke-7 di Solo. Ke-8 di Bogor sana itu. Mas AHY ini memang salah satu menteri paling muda di Kabinet Merah Putih. Dan juga Menko termuda di antara 7 Menko yang ada. Jadi Mas AHY masih panjang pengabdianmu. Jadi tenang-tenang aja. Selain Mas AHY, Partai Demokrat, saya ucapkan terima kasih memberi menteri-menteri dan wamen-wamen dari Partai Demokrat yang hebat-hebat. Terima kasih. Menteri Transmigrasi, Saudara M. Iftitah Sulaiman, saya tunjuk sebagai Menteri Transmigrasi. Berapa hari yang lalu beliau paparan rencana transmigrasi ke depan. Luar biasa paparannya. Di slide terakhir dikasih 3 skenario. Skenario minimal. Kan terakhir selalu anggaran kan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi yang saya paling dakdik kalau masalah anggaran. Jadi beliau sampai skenario minimal. Kalau nggak salah opsi ya istilahnya. Opsi 1 minimal sekian ratus M. Opsi menengah, ya, opsi kedua skenario menengah sudah mendekati 1T. Opsi ketiga maksimal 1 sekian T. Jadi ini ada strategi orang Indonesia. Kalau mengajukan saran proposal anggaran, ya kan kasih yang minimal, kasih yang optimal, habis itu
kira-kira si pengambil keputusan akan kasih yang menengah. Kira-kira gitu kan? Benar kan? Strategimu begitu kan? Kita ini satu guru, satu ilmu. Tapi beliau kecewa. Saya tidak pilih opsi menengah. Saya pilih opsi maksimal. Bahkan saya kira harus ada opsi keempat. Kaget, lebih dari kuharapkan. Karena konsep beliau itu luar biasa. Pantes Adi Makayasa beliau. Ya. Nggak keliru Partai Demokrat. Terima kasih. Tapi benar, saya untuk apa saya muji-puji Anda, ya kan? Enggak, saya mau katakan terima kasih Partai Demokrat. Ada yang mengatakan kabinet kita gemuk, banyak, ya kan? Tapi kalau banyak orang hebat, kenapa? Yang menikmati rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha, Menteri Pekerjaan Umum Saudara Dodi Hanggodo, Wamen ATR Osi Dermawan. Saudara-saudara sekalian, memang masalah bangsa kita adalah masalah kita harus sampaikan adalah masalah yang kompleks dan yang bisa dikatakan medan yang meliputi berbagai sektor yang harus diselesaikan bersamaan. Saudara-saudara sekalian, cita-cita pendiri bangsa kita jelas, dan cita-cita saya yakin semua partai adalah sama dan jelas. Kita ingin Indonesia berhasil. Kita ingin Indonesia aman, adil, dan makmur. Itu keinginan pendiri bangsa, keinginan seluruh rakyat Indonesia, dan itu adalah perjuangan kita bersama. Sekarang tantangannya adalah bagaimana mencapai itu. Kita faham dan kita mengerti. Tadi disampaikan oleh Ketua Umum Anda, kita mengerti tantangan-tantangan kesulitan bangsa Indonesia begitu banyak. Kita faham, kita sudah mengerti itu. Sekarang adalah bagaimana kita atasi. Dan ternyata kita baru faham kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa bukan pekerjaan 5 tahun, bukan pekerjaan 10 tahun, pekerjaan puluhan tahun. Kita bangun di atas, ya ibarat membangun gedung di atas fondasi, di atas lantai-lantai yang kokoh, pilar-pilar yang kokoh, tonggak-tonggak yang kokoh. Dan ini saya selalu katakan, ini adalah ya keberuntungan kita. Hampir setiap presiden punya peranan karena waktu berbeda-beda. Bung Karno pejuang menghadapi masalah ideologi, menghadapi gangguan
dari mana-mana. Visi tetap jelas. Beliau walaupun masih berurusan dengan macam-macam, visinya jelas. Bahkan beliau membentuk Badan Tenaga Atom. Waktu rakyat masih lapar, beliau berpikir nuklir. Nuklir bukan hanya untuk senjata, tidak. Tapi ternyata nuklir untuk kesehatan, nuklir untuk benih padi, terutama nuklir untuk energi. Ternyata energi terbarukan, energi paling bersih diantaranya nuklir. Walaupun kita diberi karunia energi yang luar biasa lainnya. Cadangan energi geotermal terbesar di dunia. Saudara-saudara, air juga sangat besar kita. Jadi belum lagi semua yang kita mengerti, semua sumber alam dan kekayaan. Tantangan ada yang kita hadapi. Saudara sekalian, tantangan dari awal presiden-presiden kita semua yang kita harus bangun adalah pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bebas dari korupsi. Ini tantangan, tapi ini adalah suatu kesempatan. Saya berterima kasih dengan saudara-saudara sekalian, Koalisi Indonesia Maju. Sekarang ada Koalisi Indonesia Maju Plus. Saya tidak tahu kalau ada lagi Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Kadang-kadang ada koalisi formal, ada koalisi tidak formal, ada koalisi informal, ada koalisi batin. Karena di hati kita semua ya satu, cinta tanah air, cinta tanah air. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia. Kita jangan terkesima, terpesona dengan budaya-budaya lain. Kalau hati kita sama, untuk apa kita ribut? Untuk apa kita gontok-gontokan? Saudara-saudara sekalian. Di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, tidak ada masalah. Kita butuh pengawasan, kita butuh koreksi, kita butuh debat, tapi tujuannya sama, merah putih di hati kita. Orientasinya rakyat. Saya terharu. Saya dengar dan saya baca tema yang saudara angkat. Untuk rakyat, Demokrat sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Terima kasih. Tapi saya katakan di sini, begitu saudara merasakan, begitu saudara melihat tanda-tanda Prabowo Subianto tidak setia kepada rakyat Indonesia, pada saat itulah saya minta saudara koreksi saya. Kalau perlu, dan kalau perlu tidak usah suksesun saya. Saudara-saudara sekalian, saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029. Nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi. Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya
kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Malu, saya malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Kalau tidak mampu, lebih baik saya hormat. Masalahnya, Pak SBY, kita dibesarkan dari kita masih muda. Sekarang rodo muda begitu. Jangan ketawa loh. Kita semua pasti dipanggil Tuhan. Belum tentu sesuai nomor urut tanggal lahir. Benar kan? Belum tentu. Mahathir Muhammad hampir 100 tahun loh. Masih mimpin partai. Jadi kita ingat ajaran kiai-kiai kita kan. Berjuanglah seolah-olah kau akan hidup 1000 tahun. Tapi berdoa seolah kau akan dipanggil Tuhan nanti malam. Tapi ada juga lagu kan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Mari kita bekerja bersama untuk rakyat kita. Semua ini fondasi yang dibangun Pak SBY menghadapi krisis demi krisis demi krisis. Krisis keuangan dunia 2008 yang disebut the Black Monday kalau tidak salah. Crash. Negara-negara kapitalis crash. Wall Street crash. Perusahaan-perusahaan terbesar gulung tikar. Indonesia aman. Makanya banyak atau beberapa timnya Pak SBY masih saya pakai. Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi. Enggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun. Pak Jokowi mimpin 10 tahun. 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Kemarin tanggal 24 hari Senin saya meluncurkan Danantara Indonesia, suatu dana investasi nilainya $900 miliar lebih. Di samping saya Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua wakil presiden yang bisa hadir kemarin. Hadir juga Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD. Saudara-saudara, ini bisa karena presiden-presiden sebelumnya yang mengamankan, yang menjaga Republik kita, yang sekian tahun tidak diinvasi oleh orang lain, yang sekian tahun tidak mengganggu bangsa lain. Inilah
bernegara. Ada kekurangan tentunya. Tapi sekarang kita punya potensi yang kuat. Dan ternyata kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat. Menghemat itu baik. Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan? Banyak studi banding ke luar negeri, ya kan? Saya paham karena rakyat kita banyak yang, ya kan? Banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Benar, saya paham. Tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Bapak yang sering, kami belum. Tapi rakyat masih butuh. Kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor satu di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Kan keren. Indonesia di atas Jerman nih. Saudara-saudara sekalian. Di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Mas AHY sekarang 45 ya? 46 plus 25, 46. Apa? Baru 69. Siapa tahu? Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu.
sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini senang melihat orang susah. Aku dikalahkan, iya kan? Tapi beliau ngajak saya masuk, masuk juga gue. Oh sorry, masuk juga saya. Maaf Pak SBY ini. Jadi di Gerindra dan di Prabowo angka keramat adalah 8. Kalau saya lihat di Demokrat ini 9. Hari ini tanggal 25 ya. 25, 2 tambah 5, 7. Bulan Februari kan. 7 tambah 2, 9. Tahun 2025. 2025 9 kan. 9 tambah 9, 18. Benar? 1 sama 8? Saya nggak tahu Mas AHY siapa OC-nya, Organizing Committee. Jangan-jangan dipilih tanggal, dihitung-hitung gitu. Tapi memang benar kalau orang Jawa suka hitung-hitung. Jadi waktu saya suruh cari tanggal untuk peluncuran Danantara, saya hitung-hitung. Tanggal 24 Februari 2025 ya. 24 6. 6 tambah 2 8. 8 tambah 9 17. 1 sama 7? Dan saya luncurkan di sini presiden, sini presiden, di sana presiden. Nuwun sewu Mbak Puan. Saya kok merasa Bung Karno juga dukung. Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan kita harus punya kepribadian nasional. Demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia. Ya kan? Saudara-saudara sekalian, saya merasa sangat dekat sama Pak SBY karena kita masuk tarunanya tahun yang sama, tahun 70.
Beliau lulusan duluan, beliau lulus duluan. Ketawa lagi kalian ini. Ya, beliau lulus duluan. Karena akademi sangat sayang sama saya ditambah. Bayangkan saya dapat beasiswa 1 tahun lagi. Jadi akademi militer ini hebat, dia melihat ini sudah cocok, silakan ini. Ini ada bakat tapi ya harus dipolis dulu lah. Gitu. Jadi jangan pernah kecewa. Ya. Di Taruna ada lagu, gimana? Gembira, gembira, Taruna itu gembira. Untuk apa bersedih? Sedih itu adalah untuk jiwa yang lemah. Gembira, gembiralah. Jadi saya terkesan hari ini tema persatuan. Saya terima kasih dukungan perjuangan kita sama semua partai. Mari kita maju. Kita dalam satu kapal besar Republik Indonesia kokoh. Masa depan kita gemilang, tidak terlalu jauh. Kita bersama-sama kita kelola, bersama-sama kita berbuat kebaikan. Kita atasi masalah. Kalau ada salah pengertian, kita duduk dengan baik. Ya kan? Jangan mau dihasut oleh kekuatan-kekuatan asing. Sudah terlalu lama sudah. Terlalu lama. Suku lawan suku, agama lawan agama, partai lawan partai. Padahal partainya semua tujuannya sama, untuk bela rakyat. Kita bersatu, kita akan berhasil. Saya kira cukup sekian dari saya. Karena Mas AHY udah selesaikan semua masalah yang serius, aku yang biasa-biasa aja, nggak terlalu serius aja. Tapi serius tapi santai, sersan. Jadi selamat berjuang Partai Demokrat. Terima kasih dukunganmu. Bersama-sama kita wujudkan kebaikan. Pak AHY, saya beri tugas yang berat, infrastruktur. Dan salah satu nanti infrastruktur yang paling penting adalah Giant Seawall. Giant Seawall yang akan menyelamatkan pantai utara Jawa. Giant Seawall harus dari Banten sampai ke Gresik. Sekian ratus kilometer harus kita bangun. Apa bisa? Bisa. Saya tidak tahu berapa tahun, tapi insya Allah dengan tekad kita akan capai. Dan ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur. Tapi kita akan putuskan. Kita mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu. Bukan potensi lagi.
kita jelas punya uangnya siap. Saudara-saudara, kita mulai secepatnya. Terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, santi, 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 Dirgahayu Partai Demokrat. Selamat berjuang bersama. Merdeka! Atas wejangan dan motivasi yang luar biasa kepada kami, sebagai bentuk tanda kasih, izinkan kami menyerahkan tongkat komando sebagai simbol kepemimpinan, keberanian, dan juga doa kami semua, karena di sini ada Asmaul Husna, nama ilahi yang kita harapkan bisa Bapak dalam memimpin Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai Commander in Chief. Terima kasih Bapak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Mohon kiranya berkenan untuk diabadikan. Pada kesempatan ini, kami juga turut mengundang kesediaan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak SB untuk berkenan diabadikan berfoto bersama. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Berikut kami mengundang 38 ketua DPD Partai Demokrat untuk diabadikan bersama dengan Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Demokrat, serta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Baik, kita akan hitung bersama. 1, 2, 3. Foto yang kedua kita hitung kembali. 1, 2, 3. Kami haturkan terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto atas kehadirannya malam hari ini. Dengan demikian berakhirlah penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat tahun 2025 dengan tema Untuk Rakyat Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo. Kami haturkan terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.